muter terus saya yang malah dikeluarkan, tiba-tiba keluar. Yes. Oke ya, jadi nanti ini yang berkaitan dengan propulsi kapal, ya, seperti yang minggu kemarin saya sampaikan. Jadi yang dimaksud dengan sistem propulsi itu adalah sistem penggerak dari kapal itu, ya. Jadi sistem propulsi itu bisa macam-macam. Kalau kita mendengar istilah apa namanya propeller, itu salah satu dari bagian propulsi itu, ya. Nanti kalau mungkin ada yang kurang jelas bisa disampaikan ya. Jadi nggak usah nunggu saya suruh, nanti silakan aja. Mungkin ada yang kurang jelas apa, nanti bisa kita diskusikan. Ya. Ini kalau dari kemarin saya sampaikan, intinya kita belajar propulsi ini itu ada beberapa hal nanti yang mungkin perlu kita ketahui ya. Jadi yang pertama itu paling tidak bisa mampu merancang, menggambar penataan ruangan-ruangan utama, permesinan peralatan, perlengkapan kapal, dan sumber daya pendukung, penataan metode informasi, dan lain-lain, menguasai konsep teoritis tentang tahanan dan propulsi kapal, kemudian menguasai konsep teoritis dasar-dasar perkapalan, dan mampu mengaplikasikan perencanaan produksi, pemeliharaan, dan perbaikan kapal. Jadi artinya dari beberapa capaian ini itu nanti saling terkait, ya, saling terkait, bahwa di dalam propulsi ini ya terkaitannya nanti dengan kalau mata kuliah propulsi sendiri kan dengan mata kuliah ini apa hambatan kapal ya, atau ship resistance atau tahanan kapal. Kemudian kalau penataan ruangan dan nanti akan berkaitan di tugas perancang 2 atau general arrangement. Nanti di dalamnya bagaimana kita menata kamar mesin, bagaimana kita menata ruang muat, itu nanti selalu berhubungan. Ini sekarang semester 3 kan mulai ya, tugas merancangnya tugas merancang 1, lines plan ya sekarang ya. Ya. Kalau lines plan ini kan masih belum berkaitan dengan itu. Nanti sebagai persiapan ke depan di tugas merancang 2. Ya. Kalau sekarang kan lines plan itu untuk menentukan rencana garis yang akan menentukan bentuk dari kapal kita masing-masing. Untuk semuanya sudah dapat ukuran utama kapal di semester 3 ini. Ada yang sudah, ada yang belum. Nanti kan tugas merancang 1-nya kan mulai dari sekarang, harusnya kan sudah punya data utamanya semua. Jadi kan biasanya kapalnya ini kan ada 2 tipe, kapal general cargo sama kapal oil tanker. Nah dari situ nanti akan membuat bagaimana kita merancang line plan ya cuma nanti keterkaitannya dengan propulsi itu nanti di tugas 2 di RU. Jadi kalau misalnya ya contohnya begini, kapal itu kan ukurannya bisa besar bisa kecil ya, contohnya saja Ade Brahma ini sudah dapat data kapal Ade ya, itu kapalmu panjangnya berapa? 69. Nah, itu kan berarti kapalnya relatif kecil itu ukurannya. Terus Bima Arsetia sudah dapat data kapal belum, Bima? Belum, Pak. Belum. Nanti segera minta ya kalau belum punya data kapal ke jurusan nanti ke prodi, bisa ke Pak Triagung atau ke Pak Ali Munasir. Soalnya kalau belum nanti kan belum bisa mengerjakan tugas rancang 1, ya kan? Iya. Krisnayana ini sudah dapat data kapal belum? Mana ini Krisnayana ini?
atau Hanif? Sudah catat ini. Sampun, Pak. Kapalmu kargo atau tanker? Kargo, Pak. Berapa panjangnya? 9, lupa, Pak. Cek, Pak. 90 meter, Pak. Nah, kan sekitar 90 meter. Kan beda seperti punyanya siapa tadi itu? Mas Bram. Mas Bram. Nah, artinya apa? Nanti yang lain kan bisa beda-beda semua. Nanti Fajar ini kacamatanya keren ini. Sama Alvin ini. Udah dapat data kapal, Jar? Belum, Pak, masih menghitung. Enggak, data kapal yang dari jurusan sudah diberi panjang berapa? Saya dapat pembimbingnya Pak Ali. Pak Ali ada 2. Pak Ali Munazir. Oh. Ini kan menghitung sendiri, Pak. Oh gitu. Iya, masih hitung. Oke. Nah, jadi artinya nanti masing-masing itu kan ukurannya bisa berbeda-beda kan ya. Nah, kalau kapalnya berbeda, tentunya nanti itu ada metode perhitungan yang menentukan daya yang digunakan untuk kapal itu kan akan berbeda juga. Semakin besar kapalnya, daya mesinnya ya semakin besar. Daya mesin itu kan menentukan ukuran dari mesin yang dipakai, mesin induk. Nah, kalau mesin induknya besar, berarti sistem propulsi yang digunakan dengan propeller itu ukurannya juga berbeda, menjadi lebih besar. Kalau mesinnya lebih besar, berarti dibutuhkan ukuran dari kamar mesin juga semakin besar pula. Kan begitu. Nah, kalau kapalnya kecil, berarti mesinnya kecil. Nanti menentukan luas dari kamar mesinnya itu berapa. Nanti tergantung dari itu. Makanya di dalam sistem propulsi ini, paling tidak kita mengetahui alat propulsi apa yang akan digunakan. Tipenya, ya menggunakan propeller misalnya. Nah, propeller itu nanti bentuknya macam-macam. Ada yang namanya CPP. CPP itu Controllable Pitch Propeller. Nanti pitch yang bisa digerakkan atau dirubah. Pitch kemarin saya singgung, pitch itu sudut kemiringan dari daun propeller atau baling-baling itu namanya pitch. Kemudian ada yang tipe FPP atau fix. Fix itu kan tetap, ya. Fix pitch propeller. Jadi pitch-nya itu tetap. Nah, itu nanti yang akan menjadi bahan diskusi atau bahan yang nanti akan saya sampaikan. Oke, ini kita lanjutkan dulu aja. Keluar. Ini sudah. Nah, ini bahan kajian, ya. Bahan kajian itu ada beberapa. Ini misalnya definisi dan jenis-jenis sistem penggerak kapal, baik dari geometri propeller, hukum kesamaan propeller, teori propeller, pengembangan sistem propeller kapal. Itu nanti bahan kajiannya kira-kira begitu. Kemudian ada wake and distribusi wake. Ya, wake itu nanti apa namanya ya, efek dari perputaran baling-baling pada fluida cair atau airnya. Ya, wake distribusi wake. Kemudian ada thrust reduction. Thrust itu gaya dorongnya. Jadi kalau baling-baling berputar beberapa RPM, nanti thrustnya seperti apa. Ya, kemudian ada efisiensi perputaran relatif dan gravitasi. Ya, nah, perputaran itu pada putaran berapa yang menjadi thrustnya itu efektif atau gaya dorongnya itu yang paling optimal, ya. Kalau gravitasi itu, nah gravitasi itu ya kalau baling-baling itu berputar itu akan terjadi lama-lama kan pada permukaan propeller itu kan menjadi terkikis, ya, menjadi terkikis atau menjadi keropos. Ya, keropos itu dalam propeller itu dinamakan dengan gravitasi. Jadi pengeroposan pada material baling-baling atau propeller akibat bergesekan dengan
air di dalam apa namanya di dalam kinerjanya untuk menghasilkan daya dorong. Jadi kalau misalnya baling-baling itu berputar, terjadi gesekan dengan air, itu lama-lama akan menghasilkan kavitasi, lama-lama keropos. Ada raise hand, Iqlil, ada yang disampaikan? Izin bertanya. Oke, silakan. Pada propeller kan waktu saya magang di PT PAL itu butuh berapa tahun Pak untuk karang untuk kena karang itu Pak. Daya tahannya ya. Iya Pak, terima kasih. Jadi begini, lifetime dari propeller itu tergantung dari kondisi. Jadi yang namanya apa ya, baling-baling itu kalau di dalam laut, di dalam air itu kan berputar terus kadang-kadang bisa juga baling-baling itu terkena benda-benda yang berada di dalam air ya benda-benda itu bisa bekas bangkai kapal yang tenggelam, bisa kena batu karang dan lain-lain. Itu bisa baling-baling itu bisa terjadi patah, terjadi bengkok. Nah itu tergantung kondisi kerusakannya. Kalau kerusakannya masih bisa diperbaiki. Kalau bengkok kan bisa disetting. Nanti namanya ada statical balancing. Statical balancing itu apa namanya ya, disetel lagi supaya masing-masing daun itu mempunyai pitch atau kemiringan yang sama. Itu statical balancing. Nah, kalau kondisi normal akibat kavitasi itu material baling-baling itu kan berbeda dengan material badan kapal. Ya, kalau badan kapal itu kan terbuat dari baja. Tapi kalau material dari baling-baling itu terbuat dari manganis bron. Nah, manganis bron itu kan termasuk jenis logam yang tidak mudah berkarat. Ya kan? Tidak mudah berkarat akibat air laut. Kalau baja itu kan mudah terjadi pengkaratan itu. Nah, sehingga kalau dari sisi keawetannya, material propeller menjadi lebih awet daripada baja. Kalau badan kapalnya bisa 10 tahun, 20 tahun, ya, nanti harus replating. Nah, propeller ini bisa lebih tahan, tidak terjadi pengkaratan. Nah, tetapi kalau efisiensinya tadi tidak bagus, itu bisa terjadi kavitasi tadi atau pengeroposan pada material akibat gesekan dari permukaan baling-baling dengan air. Nah, itu yang menyebabkan lifetime dari propeller itu menjadi turun. Kalau selama efisiensinya cukup baik, tidak terkena benda-benda yang berada di dalam air, propeller itu bisa lebih tahan lama dibanding dengan badan kapalnya sendiri. Ya, justru karena adanya propeller itu pada badan kapal yang berdekatan dengan propeller itu diberi namanya sink anode, ya, sink anode atau anoda tunggal. Itu kalau di mata kuliah korrosi itu apa fungsinya, apa cara kerjanya itu bisa lebih dalam. Nah, kira-kira begitu Mas Iqlil ya. Barangkali ada yang mau ditambahkan lagi, kira-kira kurang apanya? Mana tadi Mas Iqlil? Iya Pak, sudah paham. Terima kasih. Oke, gini Mas Iqlil, kalau pernah ikut magang di PT PAL, pernah melihat kapal yang posisinya sudah di darat belum pada saat prepare? Sudah Pak, kan di kalangannya Pak saya. Nah, Sudah Pak. ya, kapal itu kan berada di darat toh. Nah, itu pernah melihat enggak di depannya propeller di paling berdekatan itu kan ada namanya stern clearance. Stern clearance itu badan kapal yang posisinya paling ujung belakang. Itu kan dipasang seperti batangan logam kotak-kotak yang ditempel di situ. Iya Pak. Nah, batangan logam itu terbuat dari bahan zinc namanya, ZM, zinc. Zinc itu ya sejenis kayak ini apa, kayak lid atau timah itu ya.
Nah, itu dipasang di situ. Gunanya apa? Itu dengan adanya propeller yang bahannya dari manganis boron itu supaya tidak mempercepat proses korosinya badan kapal. Jadi yang kalah nanti, yang terkorosi itu biar singnya itu namanya anoda tumbal atau sing anod namanya. Kalau Ikil pernah melihat itu di garangan, itu seperti itu. Jadi yang sifatnya yang kuat itu justru propellernya. Yang kalah itu badan kapal yang terbuat dari baja. Kalau yang pernah melihat, ya mungkin pernah melihat ya Ikil ya di PT PAL itu ya. Iya Pak, pernah. Itu yang terjadi kan pada bagian-bagian tertentu itu dipasang sing anodnya itu lebih banyak. Mudah-mudahan nanti saya ada fotonya nanti biar kalau yang pernah melihat itu biar tahu gambarannya. Oh ini tuh dimaksud dengan sing anod. Ya, silakan kalau ada lagi yang mau disampaikan. Itu Pak. Kok rata-rata warna propellernya itu kuning emas Pak? Kenapa? Nah, ya itu tadi kan tadi saya sebutkan bahwa bahan dari propeller itu kan terbuat dari manganis bronze. Ya, manganis bronze itu logam campuran. Manganis itu kan mangan ya. Bronze itu kan paduan antara tembaga. Pernah lihat tembaga kan ya? Tembaga itu kan seperti bahan kayak kabel listrik itu loh. Nah, kabel listrik itu warnanya kan agak kekuningan ya, merah kekuningan ya. Itu kan bahan yang dibuat untuk membuat propeller itu. Jadi gini, kalau manganis itu kan sifatnya kuat ya, tidak tidak gampang lunak dan tidak gampang bengkok. Nah, bronze itu bisa dari bahan tembaga, kemudian kuningan itu kan logam-logam yang tidak mudah berkarat kan kalau di air ya. Tetapi di air itu lunak. Ya, lunak itu gampang sekali bengkok. Makanya bahan itu dicampur dengan mangaan, ya bahan bronze tadi dicampur dengan mangaan, itu menghasilkan material namanya manganis bronze. Manganis bronze itu warnanya menjadi kuning kemerah-merahan, itu akibat warna dari logam tembaga tadi. Ya, makanya ini kalau melihat warnanya kok agak keemasan ya, itu warna dari paduan antara mangaan yang kuningan dan bronze itu tembaga. Ya, ini logam-logam yang ringan tapi tahan karat, sehingga kalau dipadu dengan didekatkan dengan material baja, itu yang lebih cepat terkorosi itu adalah bajanya. Ya. Nah, kira-kira begitu penjelasannya. Ya. Itu kalau kita lihat dari sisi warnanya ya, memang benar warnanya kok kelihatan kuning keemasan. Memang bahan yang digunakan warnanya seperti itu, bukan dicat itu. Itu warna metal aslinya. Ya, tidak perlu dicat, sudah memang begitu. Ya, ada lagi? Sudah Pak, terima kasih. Oke, silakan ya kalau ada yang mau didiskusikan itu dari sisi warnanya. Ya, keunggulannya tadi itu bahan dari manganis bronze itu selain dia tahan korosi, ya tahan karat, material itu juga lebih ringan. Jadi kalau pada saat diputar itu beban yang bekerja itu tidak terlalu berat. Ya, kalau materialnya sudah berat, mesin yang digunakan untuk menggerakkan ini kan juga lebih berat tenaganya. Makanya dibuat material dari itu. Oke, kita lanjut ya kalau nggak ada lagi yang ditanyakan. Jadi yang tadi itu terkait dengan kavitasi itu tadi itu. Jadi kavitasi itu terjadinya pengeroposan pada permukaan daun baling-baling itu akibat perputaran tadi. Kalau baling-baling ini berputar di dalam air terjadi gesekan, dan gesekan itu menghasilkan semacam gelembung-gelembung udara. Di dalam air kan ada gelembungnya ya, namanya vortex namanya. Nah, vortex ini yang menyebabkan terjadinya pengeroposan pada permukaan baling-baling. Nah, pengeroposan itu dinamakan dengan kavitasi.
ya. Dan ini teori perencanaan propeller, percobaan model propeller dan korelasi model dengan kapal. Kemudian ada general shifting, jadi sistem sambungan ini. General shifting itu sistem sambungan dari mesin induk sampai dengan propeller, nanti komponennya apa saja. Nanti di situ kan ada namanya ada gearbox, ya. Gearbox itu untuk mengatur rotasi dari baling-baling, ya. Gearbox seperti kalau di kendaraan, ya, entah sepeda motor atau mobil itu kan ada gigi 1, gigi 2, itu kan kalau di kapal namanya gearbox itu untuk mengatur putaran dari baling-baling. Kalau di kendaraan seperti mobil, sepeda motor itu kan ada gigi perselen namanya, ya. Lalu kalau kapan kita menggunakan gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, di kapal pun juga menggunakan sistem seperti itu. Pengaturannya pada gearbox namanya, ya. Kemudian selain ada gearbox ada thrust block. Thrust block itu untuk menahan daya dorong dari badan kapal supaya tidak memberikan tekanan pada mesin. Itu namanya thrust block. Kemudian ada intermediate shaft, ya. Ada intermediate shaft itu atau poros antara. Kemudian ada stern tube, ya. Stern tube itu tabung poros baling-baling. Ini yang menghubungkan. Nah, ini penting nih. Stern tube itu kan menghubungkan poros pada mesin dengan poros pada baling-baling, ya kan? Nah, coba kita bayangkan kondisi mesin itu. Mesin kan berada di dalam ruang mesin di kapal. Berarti dia kan harus kering, ya, harus kering, no? Di dalam kapal. Kemudian menghubungkan dengan propeller. Propeller itu posisinya di luar badan kapal. Dan propeller ini kan tercelup di dalam air, ya kan? Nah, sekarang stern tube itu fungsinya memisahkan antara bagian di luar kapal dan di dalam kapal itu air itu supaya tidak ikut masuk ke dalam ruang mesin. Nah, sampai di sini bisa membayangkan, ya. Jadi kan kalau stern tube-nya ini tidak berfungsi dengan baik, maka air yang berada di luar badan kapal itu bisa masuk ke dalam kamar mesin, kan bocor kapalnya. Kan tidak boleh kan itu. Nah, makanya itu sistemnya disambung dengan namanya stern tube, tabung poros baling-baling. Jadi gunanya supaya poros ini walaupun, ya, berhubung dari bagian dalam kapal dengan bagian luar kapal, tetapi air itu tidak bisa merembes atau bocor yang masuk ke dalam badan kapal. Ini fungsi dari stern tube. Padahal poros ini harus tetap selalu berputar karena untuk menggerakkan baling-baling. Ya, sampai sini bisa dibayangkan, ya. Jadi fungsi dari stern tube itu untuk menghubungkan antara bagian di dalam kapal dan di luar kapal supaya air yang berada di luar badan kapal tidak masuk ke dalam badan kapal. Kalau airnya masuk kan kapalnya bocor, tenggelam. Ya, kan tidak boleh, toh. Nah, itu nanti penghubungnya melalui stern tube. Kemudian ada pitch toleransi. Pitch toleransi itu, ya, batas-batas toleransi yang diizinkan untuk kemiringan pitch. Pitch itu sudut kemiringan pada daun baling-balingnya. Daun baling-baling itu kan ada kemiringannya, kan. Nah, itu tentunya kemiringannya nggak boleh sembarangan. Harus diukur, ya. Measurement itu kan pengukuran, dan harus dicari pitch yang paling efisien. Nah, efisien itu tujuannya dengan putaran yang efektif. Putaran yang efektif itu bisa putaran rendah, putaran sedang, putaran tinggi, itu menghasilkan daya dorong yang optimal. Itu namanya efektif, ya. Efisiensi dari baling-baling itu kan ada. Jangan sampai nanti mendesain baling-baling mesinnya, motornya sudah maksimal, tetapi kapalnya nggak maju-maju, ya. Karena apa? Dari baling-balingnya itu tidak optimal, gaya dorongnya nggak optimal, ya. Karena kalau
switch-nya ini optimal, nanti dia berfungsi sebagai tenaga pendorong kapal, tetapi juga sebagai sistem pengereman dari kapal itu. Nah, coba sekarang mulai membayangkan kalau misalnya kapal ini maju, remnya bagaimana? Hah? Kalau pakai kendaraan di darat, ya sepeda motor, mobil, itu kan pakai rem cakram, pakai rem tromol kan gitu ya. Ya untuk pengereman laju dari roda kendaraan kan pakai rem. Ya, kalau kapal, ya. Mesinnya diputar, Pak. Nah, berarti dengan putaran balik dari propeller itu kan ya. Nah, sekarang kalau kita kadang itu mikir kapal itu ada laut itu kan luas, ya. Kenapa kok kapal itu masih bisa tabrakan? Nah, kan pernah melihat berita kapal tabrakan itu, ya. Karena kalau kapal yang ukurannya semakin besar, itu kalau sudah melaju, itu proses pengeremannya ini juga semakin lambat. Jadi kalau sudah dia itu meluncur, ya kayak mau kerja badan kapal itu, kalau propeller yang wajar itu kan satu kapal, satu propeller. Kalau kapal kargo, kapal tanker itu ya. Tapi kalau kapal penumpang itu bisa 2 propeller, bisa 4 propeller ya. Tapi fungsinya kan sama itu masing-masing itu. Nah, kan belum ada gambaran itu berarti. Kan nggak bisa nih bawa propeller tambahan. Nah, ada lagi, mungkin ada pikiran yang lain nih. Mesin mundur, Pak. Mesin mundur. Mundur? Iya, mesinnya dimundur. Loh, lah ya tadi kalau mesinnya mundur, berarti kan putarannya kan dibalik tadi. Ya toh? Baling-baling itu kalau misalnya putar kanan, kapal itu maju. Kalau putarannya itu dibalik ke kiri, kan kapalnya jadi mundur loh. Nah, kapal mundur ini kan ngerem. Nah, ini cara yang pertama ini dengan membalik putaran. Ya kan tadi kan? Nah, tadi udah dijelaskan. Ini tanpa membalik putaran ini bisa dilakukan. Nah, barangkali ada yang tahu dengan cara apa itu. Nah, Pakai jangkar, Pak. pakai jangkar lah. Kalau lautnya sampai 1000 meter, kalau di laut-laut ya. Butraster. Kalau saya tuh pernah berlayar dari Surabaya ke Bitung. Bitung itu daerah Sulawesi Utara itu ya. Jadi terus gitu ya. Di sana itu ada laut-laut dalam itu sempat warnanya hitam gitu. Sempat saya tanyakan ke krunya kapal itu. Waktu itu naik kapal angkatan laut, kapalnya LST Landing Ship Tank ini. Ada kegiatan pelayaran di Bitung sampai ke Sangirta Laut. Saya tanya, Pak, ini daerah sini ini sampai berapa Pak kedalamannya? Wah, di sini sampai 1.200 Mas. Bayangkan 1.200 meter ini kalau pakai jangkar talinya kan enggak nutut panjangnya kan, sehingga kan enggak memungkinkan. Nah, ini ada makanya. Oke, kalau belum sampai ke situ, ini sebagai gambaran saya kasih ulasannya sebentar. Nanti untuk detailnya kita pelajari. Jadi tadi yang sempat saya sebut baling-baling atau propeller kapal kan ada 2 tipe. Ya, yang pertama tadi dengan fixed pitch propeller. Fix itu artinya kemiringan dari daun-daun itu tetap. Jadi kapal itu langsung dicor, disambung, selesai. Berarti kan kemiringannya daun itu kan tetap nggak bisa berubah kan ya. Itu namanya FPP. FPP itu kan singkatan dari fix. Fix itu kan tetap ya. Fix pitch propeller. Pitch itu kan kemiringan. Berarti propeller dengan kemiringan daun yang tetap. Nah, itu yang pertama. Itu kalau mau menghasilkan gerakan maju mundur, berarti kan putarannya harus dibalik. Ya kan begitu ya. Nah, yang kedua, itu ada namanya CPP. Nah, CPP itu kepanjangan dari Controllable Pitch Propeller. Berarti artinya apa? Propeller yang pitch-nya, pitch itu kan kemiringan daun. Itu bisa dikontrol. Bisa dikontrol berarti bisa apa? Dirubah.
ya. Nah, bisa dirubah itu kalau yang sebelumnya kemiringannya ke kanan, ya, itu bisa diatur kemiringannya ini digeser celek ke kiri. Walaupun putarannya tetap, gaya dorongnya kan berubah arah. Nah, bisa bayangkan nggak? Dan nanti timbul pertanyaan gini biasanya, loh Pak, propeller itu kan daunnya kan ada yang 3, ada yang 4. Ya, bagaimana? Nah, berarti ya ketiga-tiganya atau keempat-empatnya daun itu dirubah kemiringannya secara bersamaan. Ya, loh Pak, bagaimana ngerubahnya? Kan propeller itu kan besar. Apa orangnya nyelam untuk ngerubah di situ? Kan nggak mungkin itu. Nah, di situ nanti ada sistemnya. Jadi kalau yang propeller dengan daun tetap, itu kan asnya atau porosnya, tahu ya asnya ya. Asnya itu kan hanya terbuat dari logam yang padat. Jadi logam itu logam yang seperti silinder itu ya hanya as-as biasa. Kan tahu ya asnya itu ya, porosnya itu ya poros biasa. Tetapi kalau baling-baling dengan menggunakan model CPP, controllable pitch propeller, porosnya atau asnya itu berupa pipa, ya berupa pipa. Kalau pipa berarti tengahnya bolong, ya. Nah di dalam pipa itu berisi sistem-sistem penghubung untuk menggerakkan daun baling-baling. Nah nanti sistem penggerakannya ya tetap dari ruang kemudi. Jadi ada sistem hidroliknya yang untuk merubah daun itu. Nah, kira-kira sudah punya bayangan belum? Nah, sudah punya gambaran ya. Nanti detailnya kita lihat kayak apa sistemnya itu. Nah, itulah. Itu namanya pengembangan propeller. Jadi tanpa merubah putaran propeller, dengan merubah sudutnya, namanya sudut serang ya, angle of attack, itu menghasilkan gaya dorong yang berlawanan. Nah, fungsinya apa? Untuk mempercepat proses pengereman dari kapal itu. Nah, tujuannya itu. Kalau harus membalik, itu kan lama ya. Untuk merubah ke putar kiri, ini kan kecepatan begitu nanti sudah 0, baru putarannya dibalik. Dan untuk membalik ini putarannya pelan-pelan dinaikkan. Putaran kecil, putaran sedang, putaran maksimal, kan begitu. Nggak bisa putaran tinggi langsung dibalik, nanti jebol mesinnya, gearboxnya yang kalah. Ya toh? Tetapi dengan model pitch-nya atau sudut kemiringannya yang bisa dirubah, itu tanpa merubah putaran dari mesin atau propeller. Kan lebih cepat itu, tinggal jelek nanti gaya dorongnya berubah. Nah, kira-kira gitu. Ada gambaran? Atau ada yang ditanyakan? Silakan. Hanif, gimana Hanif? Ada gambaran nih? Jadi propellernya kan cukup satu nih, ya, nggak perlu tambahan ya. Nah, kalau nanti ada propeller tambahan, kebanyakan nanti yang dibawa. Fajar, ada pertanyaan? Kalau misal kayak diberi propeller tambahan, tapi propellernya itu diperkecil dari ukuran utama gitu, itu bisa nggak Pak? Itu nanti tambahannya di mana posisinya? Nah, misal kayak kapal yang ada tangannya itu loh, apa namanya? Oh, kalau ada tangannya kan pakai jet foil itu, yang mirip pesawat itu ya? Iya. Kan itu kan pasti kalau dari logikanya pasti kan bisa mempercepat laju kapal. Nah, kenapa kok nggak dibuat model kayak gitu dengan ukuran propeller yang lebih kecil? Nah sekarang gini, itu boleh ya, kita itu berinovasi itu boleh. Itu justru ide-ide seperti ini bisa, kalau penasaran itu bisa dibuat semacam riset, itu bisa jadi PKM kayak gitu. Mungkin sudah pernah dengar PKM? Program kreativitas mahasiswa itu ya bikin, karena bedanya perkapalan silakan aja bikin bentuk kapal yang aneh-aneh. Tapi kan harus diuji itu, ya benar bisa diterapkan enggak. Jadi gini loh, kapal itu kan harus dilihat
sistem penggeraknya ini, efisiensinya ini sampai di mana. Kalau seperti kapal tanker, kapal kargo, pernah melihat enggak diberi kayak semacam sayap apa tidak? Terus ada proper tambahan tidak? Kalau selama ini saya belum pernah melihat. Karena apa? Kargo tanker ini kapal-kapal yang ukurannya cukup besar dan beratnya itu bisa sampai 6.000 ton. Loh, bayangkan 6.000 ton, 5.000 ton. Itu kalau dipakai alat-alat proper tambahan seperti itu tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap gaya dorong kapal itu. Soalnya saking besarnya kapal ya. Makanya yang bisa dilakukan itu, kalau kapalnya sampai 6.000 ton itu, diameter dari baling-balingnya itu bisa sampai 2 meter. Jadi kita berdiri aja lebih besar diameter baling-balingnya, itu yang bisa ditambahkan di situ. Sehingga tidak efektif kalau propeller tambahan untuk kapal-kapal kargo tanker ini. Tetapi, nah ada tetapinya. Tambahan propeller seperti itu akan lebih efektif kalau digunakan untuk kapal-kapal cepat. Ya, kapal-kapal cepat itu bisa tipe katamaran. Nah, nanti coba di browsing katamaran itu seperti apa. Kapal yang berbadan 2, ya, bukan kapal hamil ya. Kalau orang berbadan 2 itu kan orang hamil. Kalau kapal berbadan 2 itu namanya katamaran, itu singkatannya SWAT, Small Water Area Twin Hull namanya ya. SWATH, ya toh. Coba nanti kalau penasaran browsing itu di Mr. Google itu lengkap itu. SWAT, Small Water Area Twin Hull. Jadi twin hull itu lambungnya 2 atau berbadan 2 namanya. Itu efektif kalau dipakai itu, kan kapalnya ringan rata-rata ya, kapalnya ringan, butuh kecepatan tinggi, bahannya bukan dari baja, tapi bisa dari kapal aluminium. Aluminium kan lebih ringan, itu baru efektif. Terus selain kapal katamaran juga ada kapal jet foil. Jet foil itu kapal tapi menggunakan mengadopsi tenaga penggeraknya itu dari mesin jet atau pesawat terbang. Jadi kapal itu diberi sayap kanan kiri, ya benar tadi yang disampaikan, dikasih propeller tambahan. Jadi kalau kapal itu berhenti, kapal itu terendam di dalam air. Nah, prinsip kerja dari jet foil ya. Jadi sayapnya itu ada foilnya, ada kayak sirip-siripnya begitu ya, foilnya itu sirip. Tapi ketika kapal itu bergerak, ya, sirip-sirip yang tercelup di dalam air tadi itu mempunyai gaya angkat atau gaya lifting force. Nah, kalau kapal ini bergerak cepat, kapal itu terangkat di atas permukaan air, gesekan air kan semakin kecil, hambatan air semakin kecil. Karena kan seakan-akan kapal itu kayak terbang tapi di atas air. Nah, ini justru meningkatkan kecepatan dari kapal. Itu fungsi dari menambah propeller pada sayap kanan dan kiri untuk meningkatkan efisiensi gaya dorong dari kapal itu. Jadi jet foil itu sistemnya, kalau kapal itu berhenti, karena nggak ada dorongan, yaitu akan badannya akan terendam di dalam air, karena berhenti kan ya. Tetapi kalau kapal itu dengan adanya kecepatan, maka kapal itu terangkat di atas permukaan air. Dan seakan-akan kapal itu seperti terbang, tapi masih menyentuh permukaan air. Nah, makanya harus dilihat efisiensinya ini pada kapal apa. Ya, gitu ya tadi ya. Baik, Pak. Oke, ada tambahan lagi, silakan. Silakan nanti sambil browsing. Kapal SWAT itu apa, katamaran apa, terus trimaran apa, jet foil apa. Ya sambil nanti saya ini, nanti ke depan kita juga membahas terkait itu kan, masing-masing kan punya tenaga pendorong kan? Mempunyai sistem propulsi yang berbeda, termasuk water jet. Ya, water jet itu pakai propeller atau tidak, ya ini yang harus kita ketahui nanti. Ya, kira-kira gitu. Ada lagi mungkin pertanyaan? Oke ya, kita lanjut sebentar ini. Oke, silakan. Hmm. Ah. Hmm.
Oh, ya, ya itu nanti kembali ke ini dulu, ke ukuran besar kecilnya kapal, ya, besar kecilnya kapal. Jadi tidak berarti semakin banyak blade-nya ini semakin efisien, kan gitu ya. Kan namanya efisien, tahu ya maksudnya efisien itu ya. Efisien itu dengan putaran standar menghasilkan gaya dorong yang paling optimal, kan gitu ya, itu namanya efisien. Jadi gini, semakin banyak blade itu nanti selalu mempunyai konsekuensi, ada kelebihan ada kekurangan. Kelebihannya ya gaya dorongnya semakin besar, ya gitu kan ya. Tapi kekurangannya itu juga menghasilkan vibrasi atau getaran itu loh ya. Getaran dan kebisingan semakin besar. Soalnya kalau semakin banyak blade-nya, gesekan blade pada perairan ini kan juga semakin besar juga gesekannya kan ya. Itu menghasilkan getaran yang cukup tinggi juga. Kalau kapalnya terlalu bergetar, itu kan menjadi kurang nyaman. Itu kan ada ukurannya itu. Nanti kalau berhari-hari orang itu di atas geladak kapal terus merasakan getaran itu, seakan-akan orang itu akan merasa kayak kesemutan terus itu. Kan gitu itu. Jadi kan menjadikan enggak normal nanti gitu. Nah, untuk menentukan itu tergantung dari besar kecilnya kapal. Contohnya saja, kalau perahu-perahu kecil, motor tempel itu, ya mungkin tahu ya motor tempel itu blade-nya yang dipakai itu berapa? Paling kan 2 blade itu. Nah, kan 2 kan? Karena kapalnya kecil. Dengan 2 blade itu cukup menghasilkan gaya dorong yang paling optimal. Nah, kalau nanti kapalnya relatif lebih besar, ya relatif lebih besar itu mungkin kapal dengan panjang kira-kira 20 meter gitu ya, 30 meter itu blade kalau hanya menggunakan 2 blade kan gaya dorongnya kan terlalu kecil itu, kan tidak efektif gitu gaya dorongnya. Itu nggak cocok kalau 2 blade, perlu ditingkatkan menjadi 3 blade. Nah, kan gitu toh, blade-nya 3. Nah, kalau semakin meningkat lagi, itu kalau 3 blade menjadi tidak efektif, ya tidak efektif karena apa? Gaya dorongnya tidak akan optimal, makanya perlu dinaikkan menjadi 4 blade. Nah, kalau 4 blade berarti kan yang paling cocok untuk ukuran kapal-kapal besar. Nah, kalau kapal semakin besar, itu mampu mereduksi timbulnya getaran dari propeller tadi. Ya, kalau kapalnya gede kan getarannya juga menjadi tidak terasa. Ya, tapi kalau kapalnya kecil, getarannya besar, itu kapalnya kayak terasa, kayak bergetar sekali kan begitu nanti. Nah, itu nanti dilihat dari ukuran kapal. Dan juga dilihat dari kebutuhan kapal itu peruntukannya untuk apa. Nah, kalau kita bicara untuk kapal merchant ship ya, merchant ship itu kapal niaga. Ya. Kapal niaga itu bisa kargo atau tanker, itu yang paling banyak digunakan antara 3 sampai 4 blade. Itu. Kalau 4 bun itu untuk ukuran-ukuran kapal yang besar itu, di atas 150 meter, itu baru menggunakan 4 blade. Ya. Nah, kira-kira begitu tadi untuk menentukan jumlah blade-nya. Ya. Apa sudah bisa menjawab? Oke, ada yang lain? Saya, Pak. Izin bertanya. Silakan. Kenapa propeller kapal selam dirahasiakan, Pak? Ya namanya kapal selam ini kan juga rahasia. Kalau kapal selam itu kan dari sisi pengoperasiannya aja di bawah air. Berarti kan semuanya serba rahasia kan ya. Ya. Jadi gini, ya ini tadi yang saya sampaikan. Jadi untuk keperluan-keperluan khusus ini, propeller ini juga tentunya harus didesain menyesuaikan dengan kebutuhan. Ya kan, seperti kapal selam misalnya ya. Kapal selam ini kan ada gerakan-gerakan yang sifatnya silent, dan kalau pada kondisi tertentu kan propeller ini justru nggak
nggak boleh bergerak. Soalnya kalau propeller ini kondisi bergerak, itu kan gampang dideteksi oleh kapal atas air itu, ya kan ya. Makanya dari sisi kebisingan dan lain-lain ini akan nanti itu mampu ditangkap, ya, mampu ditangkap dengan alat-alat pendeteksi, sehingga dia mempunyai ciri-ciri yang khusus untuk kapal selam itu. Nah, kalau dari sisi penggeraknya sendiri, nah sekarang kalau saya tanya itu, untuk menggerakkan propeller kapal selam, itu kira-kira menggunakan apa? Apakah menggunakan mesin induk diesel seperti kapal atas air? Nah, mungkin pakai baterai ya. Kalau misalnya baterainya habis di dalam air, bagaimana itu kira-kira? Muncul di permukaan, Pak. Nah, muncul di permukaan ya. Jadi memang di situ kan sistemnya itu hybrid ya. Hybrid itu di satu sisi ya memang ada mesinnya, ada mesin diesel, ada penggerak mesin diesel, tapi mesin diesel itu digunakan bukan untuk menggerakkan propeller, tapi untuk mengisi baterai tadi, kan begitu kan ya. Nah, pada saat di atas air, di atas permukaan, mesin ini kan bisa dioperasikan ini, karena mesin diesel ini kan menghasilkan gas buang kan ya. Nah, gas buang ini kan bisa dibuang keluar, tapi kalau kondisi di dalam air kan tidak mungkin menyalakan mesin diesel. Nah, nanti asapnya ini keluar kemana ya? Kalau masuk ke dalam ruang ABK-nya ini kan bisa keracunan semua kan. Makanya kalau pada kondisi tertentu itu menggunakan baterai tadi untuk menggerakkan baling-baling. Kalau dengan menggunakan baterai itu kan bisa ini hampir tidak ada suara kan ya. Hampir tidak ada suara, sehingga itu bisa digunakan untuk manuver atau olah gerak. Nah, kalau sudah dirasa baterainya ini sudah mulai melemah atau lowbat, ini bisa muncul di permukaan, menghidupkan mesinnya untuk mengisi baterai yang digunakan untuk menggerakkan propeller tadi. Tuh. Jadi memang dari segi sistemnya, itu namanya juga di dalam operasinya ini untuk misi rahasia ya. Kapal selam ini kan untuk misi rahasia, makanya untuk secara detail pun tidak seluas, tidak dieksplor seperti kapal-kapal niaga atau kapal kargonya hanya untuk kepentingan tertentu. Ya kira-kira begitu ya terkait dengan sistem propulsi pada kapal selam. Tapi prinsipnya sama sih, dia juga menggunakan baling-baling, propeller. Dia juga mempunyai pitch atau sudut kemiringan, ya. Kalau di kapal selam ini kan manuvernya kan tidak harus seperti kapal atas air, kan, ya. Kalau di kapal atas air, ya ini yang mungkin perlu menjadi di garis bawahi. Kalau kapal atas air itu sistem manuvernya untuk gerakan maju atau mundur untuk pengereman ini hanya murni dihasilkan dari propeller, ya, dari propeller saja, baik dengan putar balik putaran maupun dengan merubah sudut kemiringan atau pitch tadi, kan gitu ya. Tetapi untuk kapal selam, selain dari propeller, kapal selam itu kan kanan kirinya mesti ada sirip-siripnya itu, ya, ada foil-foilnya ya. Nah, sirip-sirip yang di bagian belakang di ekor itu bisa digerakkan, ya. Sirip itu kan kayak sayap ya, foil itu kan prinsipnya hampir mirip dengan kayak pesawat terbang, ya. Ini bisa digerakkan. Kalau digerakkan ke bawah, nanti dia menghasilkan kapal selam itu bisa gerakannya bisa ke atas, ya, atau bisa untuk dilakukan untuk pengereman. Jadi untuk menahan gerakan dari badan kapal selam itu bisa ditahan dengan sirip-sirip tadi itu. Nah, selain dengan menggunakan sirip, kapal selam itu untuk menurunkan dan menaikkan badannya itu bisa menggunakan tangki-tangki balas yang ada di situ. Tangki balas sudah, kalau di bagian konstruksi kapal sudah pernah dapat belum tangki balas ini? Ya. Belum pernah ya. Nanti di konstruksi kapal itu ada namanya
tangki balas atau balas tank namanya. Tangki balas itu kalau di kapal atas air itu ditaruh di depan, namanya forepeak tank ya. Ya, paling depan itu forepeak tank atau namanya tangki ceruk haluan. Jadi yang bagian depan kapal itu namanya tangki balas. Sama di bagian belakang sendiri namanya afterpeak tank. Termasuk di bawahnya double bottom. Double bottom itu bagian kapal yang paling bawah itu ada tangki-tangki, itu juga tangki balas. Itu artinya untuk mengatur keseimbangan kapal. Jadi kalau kapal itu kondisi muatan penuh, maka tangki-tangki balas ini kan boleh dikosongkan ini, supaya menambah daya apung toh. Nah, kalau kapalnya lagi kosong, nggak ada muatan, ya supaya baling-baling itu tetap terendam di dalam air, ya kan gitu toh. Kan baling-baling ini ceritanya kan nggak boleh terangkat ke atas air ini. Kalau propellernya terangkat di atas air kan yang mau dialirkan kan nggak ada itu, kan kapalnya nggak bisa gerak itu. Makanya tangki-tangki balas itu diisi dengan air laut. Nah, supaya kapalnya itu bisa sedikit agak tenggelam. Namanya syarat ya, syarat dari kapal itu akan terpenuhi, itu fungsi dari tangki balas. Itu di atas air, kapal di atas air. Kalau kapal di dalam, kapal selam, tangki balas itu fungsinya untuk menyeimbangkan kapal itu harus menyelam atau berada di dekat permukaan, kan begitu ya. Kalau kapalnya pengen nyelam, berarti tangki balas itu harus diisi oleh air laut, menggunakan pompa tentunya. Tapi pada saat kapal selam itu pengen naik mendekati permukaan, maka tangki-tangki balas ini airnya ini harus dipompa keluar, ya kan? Kan kapal selam itu kan bentuknya seperti tabung, seperti kapsul itu. Nah, kalau balas ini dikeluarkan, berarti tangki itu kan hanya berisi udara. Udara ini kan berat jenisnya lebih rendah daripada air kan. Ini yang menyebabkan kapal selam itu bisa terangkat ke permukaan. Nah, ini sebagai tambahan ini. Soalnya tadi ada yang nanya terkait sistem propulsi dari kapal selam. Ya. Kira-kira begitu. Ada lagi mungkin? Ya. Oke, nanti kalau ada lagi kita bisa lanjutkan minggu depan ya. Nanti insya Allah hari Rabu. Nanti yang penting nanti materinya seperti yang tadi saya sampaikan terkait generasi sustain, nanti kan biar punya gambaran tentang apa. Materinya sudah saya share ya tadi ya. Nanti bisa dibaca-baca dulu. Kemudian ada pitch toleransi ya, tadi bagaimana kita itu nanti menghitung pitch ya, menghitung pitch ya, supaya nanti pitch ini menentukan efisiensi dari propeller itu sendiri. Kemudian bagaimana kita menghitung EHP. EHP itu effective horsepower ya, tenaga kuda yang dihasilkan dari mesin ya. EHP itu effective horsepower menggunakan metode Papmelski dan Hensky. Nah, ini penemu-penemunya ini. Ya. Kalau siapa tahu Bram ini bisa menemukan formula menghitung EHP ya menggunakan metode Bram, seperti itu ya Bram ya. Tapi ya memang hitunganmu harus dibuktikan Bram. Nanti jangan sampai menghitung kapal mundur setelah masukkan kapalmu malah maju. Nanti terbalik nanti malah. Siapa tahu mungkin bisa menggunakan perhitungan Bram, bisa menggunakan metode Hanif. Wah, ini kan bisa ini apa? Menghasilkan formula-formula baru. Ya, seperti kalau Indonesia itu yang bisa menghasilkan formula perhitungan sayap pesawat itu kan Pak Habibie itu. Pak Habibie kan punya formula Habibie itu. Itu diakui oleh Perancis, bahkan sampai sekarang itu Perancis itu mengembangkan sayapnya ini untuk pesawat-pesawat tertentu ya, bukan Boeing, bukan Airbus itu, yang pesawat seperti kelasnya yang buatan IPTN itu ya, itu masih bisa ini, masih tetap menggunakan formulanya Pak Habibie itu. Kan ada Habibie formula itu untuk perhitungan untuk pesawat. Kalau kapal laut belum ada kayaknya. Ya. Nah, ini perhitungan EHP ya, nanti bagaimana caranya nanti paling tidak kita supaya tahu. Dari EHP ini untuk menentukan BHP. Nah, BHP itu brake horsepower ya. Brake horsepower itu daya yang dikeluarkan oleh mesin itu. Misalnya kita nanti
menentukan kapal ini menggunakan mesin ukuran berapa harus dihitung dulu BHP-nya, brake horsepower-nya. Nah, BHP nanti terserah mau milih mesin produk Caterpillar, mau MAN NBNW, mau produknya Yanmar. Nah, itu yang penting kita sudah tahu BHP-nya, brake horsepower. Ya. Nah, nanti brake horsepower itu sampai dengan propeller itu nanti akan ada pengurangan daya. Itulah yang nanti harus kita hitung. Ya. Nah, ini yang tadi saya singgung itu. Makanya bagaimana kita mengenal CPP, ya, Controllable Pitch Propeller, kemudian FBP, Fixed Blade Propeller. Nah, ini FBP. Kemudian bagaimana kita mengenal HAT, Harbor Acceptance Test. Ini pengujian propeller pada pelabuhan, ya. Harbor itu kan pelabuhan. Kemudian bagaimana pengujian kinerja dari propeller di lautan, atau namanya sea acceptance test, atau namanya sea trial nanti. Sea trial itu kapal itu dicoba di laut, tancap gas, kecepatannya terpenuhi tidak, manuvernya terpenuhi atau tidak, nanti di situ. Ya, kalau semuanya sudah sesuai, pemilik baru mau menerima kapal itu. Nah, kira-kira begitu. Ya. Nanti minggu depan kita lanjut lagi. Sampai sini.